Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Made Surani Septaningrum, NPM 19321222223. Saya dari kelas E5 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 9 mengenai Global Market Entry Strategies. Ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pilihan target pasar, yang kedua memilih mode masuk, yang ketiga ekspor, yang keempat lisensi, yang kelima waralaba, yang keenam manufaktur kontrak atau outsourcing, yang ketujuh memperluas melalui usaha bersama, yang kedelapan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, yang kesembilan aliansi strategis, yang ke-10 waktu masuk, dan yang terakhir strategi keluar. Membuat keputusan masuk yang benar sangat berdampak pada kinerja perusahaan di pasar global. Memang keputusan bauran pemasaran strategis lainnya juga memainkan peran besar. Perbedaan utama di sini adalah bahwa banyak dari keputusan lain ini dapat dengan mudah dikoreksi. Kadang-kadang bahkan dalam semalam, misalnya keputusan penetapan harga, sementara keputusan masuk jauh lebih sulit untuk diperbaiki. Kita tidak dapat melebih-lebihkan keputusan akan strategi masuk pasar yang solid. Keputusan masuk sangat mempengaruhi keputusan bauran pemasaran perusahaan lainnya. Beberapa keputusan yang saling terkait perlu dibuat. Perusahaan harus memutuskan yang pertama produk atau pasar sasaran, kemudian tujuan perusahaan untuk pasar sasaran ini, yang ketiga cara masuk, yang keempat waktu masuk, yang kelima rencana bauran pemasaran, dan yang terakhir sistem kontrol untuk memantau kinerja di pasar yang dimasuki. Bab ini akan menjelaskan mengenai keputusan utama yang merupakan strategi masuk pasar. Dimulai dengan keputusan pemilihan target pasar, kemudian mempertimbangkan kriteria berbeda yang akan mempengaruhi pilihan mode entry. Setelah itu berkonsentrasi pada berbagai opsi strategi masuk yang mungkin dilihat oleh MNC. Masing-masing akan dijelaskan secara rinci dan dievaluasi. Pembahasan yang pertama adalah target market selection. Langkah penting dalam mengembangkan strategi ekspansi global adalah pemilihan target pasar potensial. Perusahaan mengadopsi banyak pendekatan berbeda untuk memilih pasar sasaran. Sebuah diagram alur untuk salah satu pendekatan yang lebih rumit diberikan dalam tampilan di samping. Untuk mengidentifikasi peluang pasar untuk produk atau layanan tertentu, pemasar internasional biasanya memulai dengan sejumlah besar negara kandidat, misalnya semua negara Eropa Tengah. Untuk mempersempit kumpulan negara ini, perusahaan biasanya akan melakukan penyaringan awal. Tujuan ini ada dua. Yang pertama, ingin meminimalkan kesalahan dan mengabaikan negara yang menawarkan peluang yang layak untuk produk Anda. Yang kedua, membuang waktu untuk negara yang tidak menawarkan atau sedikit potensi. Negara-negara yang membuat grid tersebut diteliti lebih lanjut untuk menentukan set final negara target. Ada 4 prosedur atau langkah yang dapat diterapkan perusahaan untuk proses penyaringan awal. Langkah pertama, pemilihan indikator dan pengumpulan data. Pertama, perusahaan perlu mengidentifikasi seperangkat indikator sosial ekonomi dan politik yang dianggap penting. Indikator yang dipilih perusahaan sebagian besar didorong oleh tujuan strategis yang dijabarkan dalam misi global perusahaan. Colgate-Palmolive memandang daya beli per kapita sebagai pendorong utama di balik peluang pasar. Sedangkan Starbucks melihat indikator ekonomi, ukuran populasi, dan apakah perusahaan dapat menemukan mitra usaha patungan yang baik. Saat memilih pasar untuk produk tertentu, indikator juga akan bergantung pada sifat produk. P&G memilih Malaysia dan Singapura sebagai pasar pertama di Asia untuk peluncuran Fibris, penghilang bau kain. Tidak hanya kedua pasar yang dikenal sebagai konsumen yang bangga di rumah, tetapi orang-orang di sana juga cenderung melengkapi rumah mereka dengan kain. Sebuah perusahaan mungkin juga memutuskan untuk memasuki negara tertentu yang dianggap sebagai trendsetter di industri. Kodak misalnya, kembali memasuki pasar kamera digital di Jepang justru karena alasan itu. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Kodak Japan, apa yang terjadi di Jepang akhirnya terjadi di seluruh dunia.
Informasi tentang indikator sosial, ekonomi, dan politik negara dapat dengan mudah dikumpulkan dari sumber data yang tersedia untuk umum. Biasanya, negara-negara yang berkinerja baik pada satu indikator, misalnya ukuran pasar, menilai buruk pada indikator lain, misalnya pertumbuhan pasar. Contohnya, pasar bir di India tumbuh pesat sebesar 14% per tahun, tetapi konsumsi per kapita 1 liter per tahun masih merupakan bagian kecil dari rata-rata dunia, yaitu 22 liter. Entah bagaimana, perusahaan perlu menggabungkan informasinya untuk menetapkan ukuran keseluruhan daya tarik pasar untuk calon pasar ini. Langkah yang kedua, tentukan pentingnya indikator negara. Langkah kedua adalah menentukan bobot kepentingan dari masing-masing indikator negara yang berbeda yang diidentifikasi pada langkah sebelumnya. Salah satu metode umum adalah teknik alokasi atau jumlah konstan. Metode ini hanya mengalokasikan 100 poin di seluruh rangkaian indikator sesuai dengan kepentingannya dalam mencapai tujuan perusahaan, misalnya pangsa pasar. Jadi, semakin kritis indikatornya, semakin tinggi jumlah poin yang diberikan. Jumlah total poin harus bertambah hingga 100. Langkah yang ketiga, beri peringkat negara-negara di kumpulan pada setiap indikator. Selanjutnya, setiap negara dalam kelompok tersebut diberi skor pada masing-masing indikator. Misalnya, Anda dapat menggunakan skala 10 poin. 0 berarti sangat tidak menyenangkan, dan 100 berarti sangat menyukai. Semakin baik kinerja negara pada indikator tertentu, semakin tinggi skornya. Kemudian langkah yang keempat, hitung skor keseluruhan untuk setiap negara. Langkah terakhir adalah memperoleh skor keseluruhan untuk setiap negara prospek. Untuk itu, skor bobot yang diperoleh negara pada setiap indikator pada langkah sebelumnya dijumlahkan. Bobot adalah bobot kepentingan yang diberikan pada indikator pada langkah kedua. Negara dengan skor keseluruhan tertinggi adalah yang paling menarik. Kadang-kadang, perusahaan mungkin ingin menyingkirkan negara-negara yang tidak memenuhi kriteria yang sangat penting bagi perusahaan. Misalnya Wrigley, pembuat permen karet di US, tidak tertarik pada Amerika Latin sampai saat ini karena banyak pemerintah daerah memberlakukan perbatasan kepemilikan. Dalam kasus itu, prosedur 4 langkah harus dilakukan hanya untuk negara-negara yang tinggi di kolam. Ada metode lain yang jauh lebih canggih untuk menyaring pasar sasaran. Kumar dan rekan misalnya, mengembangkan metodologi penyaringan yang menggabungkan beberapa tujuan yang dapat dimiliki perusahaan, kendala sumber daya, dan strategi perluasan pasarnya. Satu prosedur yang sedikit lebih canggih daripada metode yang dijelaskan di sini, dijelaskan dalam lampiran. Seiring waktu, perusahaan terkadang harus menyempurnakan strategi pemilihan pasar mereka. Grolsch, pembuat bir premium Belanda, biasa mengekspor ke pasar negara berkembang seperti Cina dan Brazil. Setelah keuntungan yang lesu, Grolsch memutuskan untuk fokus pada pasar bir dewasa di mana daya beli tinggi dan segmen premium sedang tumbuh. Pasar yang memenuhi kriteria tersebut antara lain Amerika Serikat, Inggris Raya, Kanada, Australia, dan Eropa. Pembahasan yang selanjutnya adalah choosing the mode of entry. Beberapa kriteria keputusan akan mempengaruhi pilihan mode entry. Secara kasar, ada 2 kriteria keputusan yang dapat dibedakan menjadi kriteria internal, khusus perusahaan, dan kriteria eksternal, khusus lingkungan. Yang pertama akan dibahas adalah kriteria eksternal utama. Ada 4 kriteria eksternal utama. Yang pertama adalah ukuran dan pertumbuhan pasar. Dalam banyak kasus, penentu utama keputusan pilihan masuk adalah ukuran pasar. Pasar besar membenarkan komitmen sumber daya utama dalam bentuk usaha patungan atau anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Potensi pasar dapat berhubungan dengan ukuran pasar saat ini. Namun, potensi pasar di masa depan yang diukur melalui tingkat pertumbuhan seringkali lebih kritis, terutama ketika pasar sasaran termasuk pasar negara berkembang. Yang kedua adalah resiko.
Perhatian utama lainnya ketika memilih mode entry adalah faktor resiko. Peran resiko dalam pemasaran global dibahas pada bab 5. Resiko berkaitan dengan ketidakstabilan lingkungan politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi prospek bisnis perusahaan. Secara umum, semakin besar faktor resikonya, semakin kecil keinginan perusahaan untuk membuat komitmen sumber daya utama ke negara atau wilayah yang bersangkutan. Jelas, tingkat risiko negara berubah dari waktu ke waktu. Di Bolivia misalnya, terpilihnya Evo Morales, mantan petani koka bumi yang berhaluan kiri, menciptakan ketidakpastian yang sangat besar bagi investor asing di negara itu. Banyak perusahaan memilih untuk memulai kehadiran mereka dengan kantor penghubung di pasar yang berisiko tinggi. Tetapi, pada saat yang sama, terlihat sangat menarik karena ukuran atau potensi pertumbuhannya. Misalnya, MetLife perusahaan asuransi membuka kantor penghubung di Shanghai dan Beijing sambil menunggu izin dari pemerintah Cina untuk mulai beroperasi. Kantor penghubung berfungsi sebagai pos pendengar berbiaya rendah untuk mengumpulkan intelijen pasar dan menjalin kontak dengan distributor atau klien potensial. Yang ketiga ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah juga menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan mode masuk. Di banyak negara, peraturan pemerintah sangat membatasi rangkaian pilihan yang tersedia. Sebuah contoh yang baik adalah peraturan industri penerbangan di Amerika Serikat. Maskapai penerbangan diklasifikasikan sebagai aset strategis, dan akibatnya maskapai asing tidak dapat memperoleh kepemilikan mayoritas dari maskapai AS. Hambatan perdagangan dari semua jenis membatasi pilihan masuk keputusan. Dalam industri mobil, persyaratan konten lokal di negara-negara seperti Prancis dan Italia memainkan peran utama di balik keputusan pembuat mobil Jepang seperti Toyota dan Nissan untuk membangun kehadiran manufaktur lokal di Eropa. Kemudian yang keempat ada lingkungan yang kompetitif. Sifat situasi persaingan di pasar lokal adalah pendorong lain. Dominasi Kellogg sebagai pemain global di pasar sereal siap saji merupakan motivasi utama untuk penciptaan Cereal Partners di awal 1990-an. Sebuah perusahaan patungan antara Nestle dan General Mills. Kemitraan memperoleh beberapa pangsa pasar, meskipun sebagian besar dengan mengorbankan pemain yang lebih rendah seperti Quaker Oats dan Ralston Purina. Dengan cara yang sama, akuisisi oleh SABMiller adalah salah satu pembuat bir terbesar di dunia dari Bavaria yang berbasis di Kolombia dalam kesepakatan 7,8 miliar US dollar membuat perusahaan itu hampir menguasai monopoli di 4 negara Amerika Selatan, Peru, Kolombia, Ekuador, dan Panama. Yang kelima, ada perbedaan budaya. Beberapa ahli berpendapat bahwa perbedaan budaya antara negara juga berdampak pada keputusan pilihan mode masuk. Pendapat tentang sifat hubungan berbeda. Beberapa berpendapat bahwa melalui persentase kepemilikan ekuitas yang lebih tinggi, MNC mampu menjembatani perbedaan nilai budaya dan intuisi. Yang lain mencatat bahwa dengan mengandalkan usaha patungan daripada anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, MNC dapat menurunkan eksposur risiko mereka di pasar yang jauh secara budaya. Analisis komprehensif dari berbagai studi dalam literatur tidak menemukan bukti yang jelas yang mendukung salah satu argumen tersebut. Yang terakhir ada infrastruktur lokal. Infrastruktur fisik pasar mengacu pada sistem distribusi negara, jaringan transportasi, dan sistem komunikasi. Secara umum, semakin buruk infrastruktur lokal, semakin enggan perusahaan untuk menggunakan sumber daya utama, uang atau manusia. Kombinasi dari semua faktor ini menentukan daya tarik pasar secara keseluruhan dari negara-negara yang dipertimbangkan. Pasar dapat diklasifikasikan dalam 5 jenis negara berdasarkan daya tarik pasarnya masing-masing.
platform negara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan intelijen dan membangun jaringan. Contohnya termasuk Singapura dan Hong Kong. Negara-negara berkembang yang tujuan utamanya adalah membangun kehadiran awal, misalnya melalui kantor penghubung, contohnya adalah Vietnam dan Filipina. Negara-negara berkembang menawarkan keuntungan penggerak awal yang seringkali mendorong perusahaan untuk membangun kehadiran yang signifikan guna memanfaatkan peluang pasar masa depan seperti di Cina dan di India. Kemudian ada negara yang matang dan mapan seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang. Negara-negara ini memiliki prospek pertumbuhan yang jauh lebih sedikit daripada jenis pasar lainnya. Seringkali, pesaing lokal sudah mengakar kuat. Di sisi lain, pasar ini memiliki kelas menengah yang cukup besar dan infrastruktur yang solid. Tugas utama di sini adalah mencari cara untuk mengembangkan pasar lebih lanjut melalui aliansi strategis, investasi dasar, atau akuisisi pemain asing lokal atau lebih kecil. Contohnya adalah General Electric, konglomerat asal Amerika Serikat. Dengan harapan mencapai keuntungan besar di Eropa, GE telah menginvestasikan lebih dari 10 miliar US dollar dari tahun 1989 hingga 1996. Setengahnya untuk membangun pabrik baru dan setengahnya lagi untuk hampir 50 akuisisi, meskipun fakta bahwa Eropa adalah pasar yang cukup matang. Yang selanjutnya ada dari sisi kriteria internal. Yang pertama adalah tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah pengaruh utama dalam memilih mode entry. Perusahaan yang memiliki aspirasi terbatas biasanya akan lebih memilih opsi masuk yang memerlukan jumlah komitmen minimum, misalnya lisensi. Perusahaan proaktif dengan tujuan strategis yang ambisius, di sisi lain, biasanya akan memilih mode masuk yang memberi mereka fleksibilitas dan kontrol yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan mereka. InBev, sebuah perusahaan minuman Belgo Brasil, membutuhkan pijakan yang kuat di pasar AS untuk menjadi penguat bir terkemuka di dunia. Pada bulan Juni 2008, InBev mengajukan penawaran untuk Asseur Bras yang menerima tawaran tersebut sebulan kemudian setelah InBev menaikkan harga penawaran. Dengan menggabungkan kedua perusahaan tersebut, CEO InBev, Carlos Brito, berharap dapat menciptakan perusahaan global yang lebih kuat dan lebih kompetitif, dengan portofolio merek dan jaringan distribusi di seluruh dunia yang tak tertandingi. Yang kedua ada need for control. Sebagian besar MNC ingin memiliki sejumlah kendali atas operasi asing mereka. Kontrol mungkin diinginkan untuk setiap elemen dari rencana bauran pemasaran, penentuan posisi, penetapan harga, periklanan, cara produk didistribusikan, dan sebagainya. Caterpillar misalnya, lebih memilih untuk tetap memegang kendali penuh atas operasinya di luar negeri untuk melindungi pengetahuan kepemilikannya. Oleh karena itu, Caterpillar menghindari usaha patungan. Untuk sebagian besar, tingkat kontrol berkorelasi kuat dengan jumlah komitmen sumber daya. Semakin kecil komitmen, semakin rendah kontrol. Sebagian besar perusahaan menghadapi trade-off antara tingkat kontrol atas operasi asing mereka dan tingkat komitmen sumber daya yang ingin mereka buat. Yang selanjutnya ada sumber daya, aset, dan kemampuan internal. Perusahaan dengan sumber daya yang terbatas, maupun itu manusia dan keuangan, atau aset yang terbatas, dibatasi pada mode entry dengan komitmen rendah seperti mengekspor dan memberi lisensi yang tidak terlalu menuntut sumber daya mereka. Bahkan, perusahaan besar harus secara hati-hati mempertimbangkan bagaimana mengalokasikan sumber daya mereka di antara pasar mereka yang berbeda, termasuk pasar dalam negeri. Dalam beberapa kasus,
berkomitmen sumber daya utama untuk pasar sasaran tertentu mungkin terlalu dini mengingat besarnya risiko. Di sisi lain, jika sebuah perusahaan terlalu enggan untuk berkomitmen sumber daya, bisa kehilangan perahu dengan mengorbankan peluang pasar utama. Kompetensi internal juga mempengaruhi strategi pilihan masuk. Ketika perusahaan tidak memiliki keterampilan tertentu yang penting untuk keberhasilan strategi ekspansi globalnya, ia dapat mencoba mengisi kesenjangan dengan membentuk aliansi strategis. Yang terakhir ada fleksibilitas. Mode entry yang terlihat sangat menarik saat ini belum tentu menarik 5 atau 10 tahun ke depan. Lingkungan negara tuan rumah berubah secara konstan. Segmen pasar baru muncul. Pelanggan lokal menjadi lebih menuntut atau lebih sadar harga. Preferensi mereka dapat berubah seiring waktu. Pesaing lokal menjadi lebih canggih. Untuk mengatasi perubahan lingkungan ini, pemain global membutuhkan sejumlah fleksibilitas. Fleksibilitas yang ditawarkan oleh berbagai alternatif mode entry sangat bervariasi. Mengingat sifatnya, pengaturan kontrak seperti usaha patungan atau lisensi cenderung memberikan sedikit fleksibilitas. Ketika hambatan keluar utama ada, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya sulit untuk dilepaskan, dan oleh karena itu, menawarkan fleksibilitas yang sangat sedikit dibandingkan dengan alternatif masuk lainnya. Materi yang selanjutnya ada exporting atau ekspor. Perusahaan yang berencana untuk terlibat dalam ekspor memiliki pilihan antara 3 opsi besar. Yang pertama, ekspor tidak langsung, kooperatif, dan ekspor langsung. Ekspor tidak langsung berarti bahwa perusahaan menggunakan perantara yang berbasis di pasar dalam negeri untuk menangani ekspor. Dengan koperasi ekspor, perusahaan mengadakan perjanjian dengan perusahaan lain, entah itu lokal maupun asing, di mana mitra akan menggunakan jaringan distribusinya untuk menjual barang-barang eksportir. Ekspor langsung berarti bahwa perusahaan membentuk organisasi ekspornya sendiri dan bergantung pada perantara yang berbasis di pasar luar negeri, misalnya distributor asing. Materi yang selanjutnya ada licensing atau lisensi. Perusahaan juga dapat menembus pasar luar negeri melalui strategi lisensi. Lisensi adalah transaksi kontraktual di mana perusahaan, pemberi lisensi, menawarkan beberapa aset kepemilikan kepada perusahaan asing atau penerima lisensi dengan imbalan biaya royalti. Contoh aset yang dapat menjadi bagian dari perjanjian lisensi termasuk merek dagang, pengetahuan teknologi, proses produksi, dan paten. Tarif royalti berkisar dari 1 sampai 8, dari 1% sampai 15% dari pendapatan penjualan. Perizinan tidak terlalu menuntut sumber daya perusahaan. Oleh karena itu, sangat menarik bagi perusahaan kecil yang kekurangan sumber daya dan sarana untuk berinvestasi dalam fasilitas asing. Dibandingkan dengan mengekspor, mode entry komitmen rendah lainnya, lisensi memungkinkan pemberi lisensi untuk menavigasi di sekitar hambatan impor atau mendapatkan akses ke pasar yang sepenuhnya tertutup untuk impor. Misalnya, beberapa perusahaan tembakau asing di Cina menggunakan perjanjian lisensi untuk menghindari pajak impor yang tinggi yang dikenakan atas rokok impor. Kerugian lain yang mungkin terjadi adalah bahwa penerima lisensi mungkin tidak sepenuhnya berkomitmen pada produk atau teknologi pemberi lisensi. Kurangnya antusiasme dari pihak penerima lisensi akan sangat membatasi potensi penjualan produk berlisensi. Ketika perjanjian lisensi melibatkan merek dagang, ada resiko lebih lanjut bahwa tindakan sesat yang dilakukan oleh penerima lisensi menodai merek dagang yang tercakup dalam perjanjian. Resiko lainnya termasuk resiko tidak dibayar, kegagalan berproduksi tepat waktu atau volume yang diinginkan,
dan hilangnya kendali pemasaran produk. Bahaya terbesar adalah resiko oportunisme. Pengaturan lisensi dapat memelihara pesaing masa depan. Teman seperjuangan hari ini seringkali menjadi saingan masa depan. Penerima lisensi dapat memanfaatkan keterampilan yang diperolehnya selama periode lisensi setelah perjanjian berakhir. Perusahaan dapat melakukan beberapa langkah untuk melindungi diri mereka dari risiko pengaturan lisensi. Jika memungkinkan, perusahaan harus mencari perlindungan paten atau merek dagang di luar negeri. Analisis profitabilitas menyeluruh dari proposal lisensi adalah keharusan mutlak. Analisis semacam itu harus mengidentifikasi semua biaya yang timbul kemudian, termasuk biaya peluang yang berasal dari pendapatan yang perlu dikorbankan. Seleksi yang cermat terhadap calon pemegang lisensi sangatlah penting. Setelah mitra dipilih, proses negosiasi dimulai, yang jika berhasil akan menghasilkan lisensi. Kontrak akan mencakup parameter seperti paket teknologi, kondisi penggunaan, termasuk hak teritorial dan persyaratan kinerja, kompensasi, dan ketentuan untuk penyelesaian perselisihan. Yang berikutnya ada franchising atau waralaba. Waralaba sampai taraf tertentu merupakan sepupu lisensi. Ini adalah pengaturan di mana pemilik waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menggunakan nama dagang, merek dagang, model bisnis, dan atau pengetahuan pemilik waralaba di wilayah tertentu. Untuk jangka waktu yang tertentu, biasanya adalah 10 tahun. Sebagai gantinya, pemilik waralaba mendapat pembayaran royalti dan biaya lainnya. Paket tersebut dapat mencakup rencana pemasaran, manual pengoperasian, standar, pelatihan, dan pemantauan kualitas. Untuk menangkap peluang di pasar luar negeri, metode pilihan seringkali adalah master franchising atau waralaba. Dengan sistem ini, pemilik waralaba memberikan waralaba utama kepada pengusaha lokal yang pada gilirannya akan menjual waralaba lokal di wilayahnya. Wilayah tersebut dapat berupa wilayah tertentu di dalam suatu negara atau sekelompok negara, misalnya Tiongkok Raya. Biasanya, pemegang waralaba utama setuju untuk mendirikan sejumlah gerai tertentu selama jangka waktu tertentu. Manfaat waralaba jelas. Pertama, dan terpenting, perusahaan dapat memanfaatkan formula bisnis yang unggul dengan berekspansi ke luar negeri dengan investasi minimum. Seperti halnya perizinan, risiko politik bagi pemilik hak sangat terbatas. Lebih lanjut, karena keuntungan pewaralaba terkait langsung dengan usaha mereka, pewaralaba biasanya sangat termotivasi. Akhirnya, pemilik waralaba juga dapat memanfaatkan pengetahuan pewaralaba lokal tentang pasar lokal. Mereka biasanya memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang adat dan hukum setempat daripada perusahaan asing. Materi yang selanjutnya adalah kontrak manufacturing atau outsourcing. Dengan kontrak manufaktur, atau juga dikenal sebagai outsourcing, perusahaan mengatur dengan perusahaan lokal untuk memproduksi atau merakit bagian dari produk atau bahkan seluruh produk. Pemasaran produk masih menjadi tanggung jawab perusahaan internasional. Penghematan biaya adalah motivasi utama di balik pembuatan kontrak. Penghematan biaya yang signifikan dapat dicapai untuk proses produksi padat karya dengan mencari produk di negara berupa rendah. Biasanya, negara pilihan adalah tempat yang memiliki keunggulan biaya tenaga kerja komparatif yang substansial. Penghematan biaya tenaga kerja bukan satu-satunya faktor. Penghematan juga dapat dicapai melalui manfaat perpajakan, biaya energi yang lebih rendah, biaya bahan baku atau overhead.
Beberapa manfaat yang tercantum untuk mode entry sebelumnya juga berlaku di sini. Subkontrak menyebabkan sejumlah kecil resiko politik dan ekonomi bagi perusahaan internasional. Ini juga memungkinkan perusahaan untuk fokus pada kompetensi intinya, misalnya desain, kecakapan, dan pemasaran, dan menyerahkan sisi manufaktur kepada orang lain. Manfaat lainnya termasuk fleksibilitas, akses ke keahlian eksternal, dan permintaan yang lebih sedikit pada sumber daya perusahaan, contohnya modal dan staf. Yang selanjutnya ada expanding through joint ventures. Dengan usaha patungan, perusahaan asing setuju untuk berbagi ekuitas dan sumber daya lainnya dengan mitra lain untuk mendirikan entitas baru di negara tuan rumah. Mitra biasanya adalah perusahaan lokal, tetapi mereka juga dapat menjadi otoritas pemerintah daerah, perusahaan asing lainnya, atau campuran pemain lokal dan asing. Tergantung pada saham ekuitas, 3 bentuk kemitraan dapat dibedakan. Yang pertama mayoritas atau lebih dari 50% kepemilikan, yang kedua 50-50, dan yang ketiga minoritas atau 50% atau kurang kepemilikan usaha. Infrastruktur besar atau proyek teknologi tinggi yang menuntut sejumlah besar keahlian dan uang seringkali melibatkan banyak mitra asing dan lokal. Perbedaan lain adalah antara usaha patungan koperasi dan ekuitas. Usaha patungan koperasi adalah kesepakatan bagi para mitra untuk berkolaborasi tetapi tidak melibatkan investasi ekuitas apapun. Misalnya, satu mitra mungkin menyumbangkan teknologi manufaktur, sedangkan mitra lainnya menyediakan akses ke saluran distribusi. Keuntungan utama dari usaha patungan dibandingkan dengan bentuk komitmen sumber daya yang lebih rendah seperti lisensi adalah potensi pengembaliannya. Dengan lisensi, misalnya perusahaan hanya mendapatkan pembayaran royalti, bukan bagian dari keuntungan. Usaha patungan juga memerlukan lebih banyak kontrol atas operasi daripada kebanyakan mode entry sebelumnya yang dibahas sejauh ini. MNC yang ingin memaksimalkan tingkat kontrol mereka lebih memilih kepemilikan penuh. Namun, dalam banyak kasus, pemerintah daerah melarang atau bahkan melarang usaha yang dimiliki sepenuhnya di industri tertentu. Dalam keadaan seperti itu, kemitraan atau usaha patungan adalah solusi terbaik kedua atau sementara. Terlepas dari manfaat yang tercantum di atas, argumen sinergi adalah alasan kuat lainnya untuk mendirikan usaha patungan. Kemitraan tidak hanya berarti berbagi modal dan risiko. Kontribusi lain yang mungkin dibawa oleh mitra lokal meliputi tanah, bahan mentah, keahlian di lingkungan lokal seperti budaya, hukum, dan politik, akses ke jaringan distribusi, kontak pribadi dengan pemasok, hubungan dengan pejabat pemerintahan. Dikombinasikan dengan keterampilan dan sumber daya mitra asing, masukan ini menawarkan kunci untuk memasuki pasar yang sukses. Penggerak di balik kesuksesan usaha patungan internasional. Yang pertama adalah pilih mitra yang tepat. Sebagian besar penggabungan usaha patungan berhasil dengan memilih pasangan yang cocok. Itu berarti bahwa MNC harus menginvestasikan waktu dalam mengidentifikasi kandidat yang tepat. Sebuah penyaringan hati-hati dari mitra usaha patungan adalah kebutuhan mutlak. Salah satu masalahnya adalah tidak mudah untuk membuat sketsa profil pasangan yang ideal. Kehadiran keterampilan dan sumber daya yang saling melengkapi, yang mengarah pada sinergi adalah salah satu karakteristik usaha patungan yang sukses. Calon mitra juga harus memiliki tujuan yang kompatibel. Beberapa bukti menunjukkan bahwa mitra harus serupa dalam hal ukuran dan sumber daya. Mitra dengan siapa MNC telah membangun hubungan yang ada, misalnya distributor, pelanggan, pemasok, juga memfasilitasi hubungan yang kuat.
Semakin seimbang kontribusi mitra, semakin kepercayaan dan semakin harmonis hubungan. Salah satu masalah yang pendatang baru di pasar yang sering hadapi adalah bahwa mitra terbaik telah diambil. Perhatikan bagaimanapun bahwa masalah yang sama muncul dengan strategi akuisisi. Satu studi tentang kinerja usaha patungan di Cina menawarkan 5 pedoman untuk pemilihan mitra. Yang pertama, integrasikan pemilihan mitra dengan tujuan strategis. Yang kedua, dapatkan informasi sebanyak mungkin tentang kandidat, misalnya brosur perusahaan dan izin usaha. Yang ketiga, kunjungi situsnya. Yang keempat, periksa apakah calon mitra berbagi tujuan investasi atau tidak. Dan akhirnya, jangan terlalu menekan peran guansi atau hubungan. Yang kedua, tetapkan tujuan yang jelas untuk usaha patungan sejak awal. Penting untuk secara jelas menjabarkan tujuan usaha patungan sejak hari pertama. Mitra harus mengetahui kontribusi dan tanggung jawab masing-masing sebelum menandatangani kontrak. Mereka juga harus mengetahui apa yang diharapkan dari kemitraan tersebut. Yang ketiga, jembatan kesenjangan budaya. Banyak perselisihan usaha patungan berasal dari perbedaan budaya antara mitra lokal dan asing. Banyak penderitaan dan frustasi dapat dihindari ketika investor asing berusaha menjembatani perbedaan budaya. Misalnya ketika mendirikan usaha patungan di Tiongkok. Memiliki seorang etnis Tionghoa atau tangan Tiongkok kuno sebagai perantara seringkali sangat membantu. Masalahnya adalah bahwa orang-orang berpengetahuan yang berbagi perspektif dari kedua budaya sering sangat sulit ditemukan. Yang keempat, ada komitmen dan rasa hormat manajerial. Tanpa komitmen yang kuat dari manajemen puncak perusahaan induk, sebagian besar usaha patungan internasional ditakdirkan untuk gagal. Perusahaan harus bersedia untuk menugaskan bakat manajerial terbaik mereka ke usaha patungan. Manajer Ventura juga harus memiliki akses dan dukungan lengkap dari perusahaan induknya masing-masing. Dan yang terakhir, ada pendekatan inkremental bekerja terbaik. Alih-alih terlalu berambisi, pendekatan mental yang meningkat untuk mendirikan usaha patungan internasional tampaknya jauh lebih efektif. Kemitraan dimulai dalam skala kecil. Secara bertahap, ruang lingkup usaha patungan diperluas dengan menambahkan tanggung jawab dan aktivitas lain ke dalam piagam usaha patungan. Mitra asing sering memulai dengan saham minoritas dan secara bertahap meningkatkan sahamnya dalam usaha patungan. Contohnya adalah strategi ekspansi Starbucks di Cina seperti yang dijelaskan di dalam. Materi yang selanjutnya adalah wholly owned subsidiaries atau anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Perusahaan multinasional seringkali lebih memilih memasuki pasar baru dengan kepemilikan 100%. Strategi kepemilikan di pasar luar negeri pada dasarnya dapat mengambil dua rute. Akuisisi di mana MNC membeli perusahaan yang sudah ada, atau operasi lapangan hijau yang dimulai dari awal. Seperti mode entry lainnya, entry kepemilikan penuh memerlukan manfaat tertentu bagi MNC, tetapi juga membawa risiko. Anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya memberi MNC kendali penuh atas operasi mereka. Ini sering merupakan solusi ideal bagi perusahaan yang tidak ingin dibebani dengan semua risiko dan kecemasan yang terkait dengan mode entry lain, seperti joint venturing. Kepemilikan penuh berarti bahwa semua keuntungan masuk ke perusahaan. Perusahaan yang mau dimiliki sepenuhnya memungkinkan investor asing untuk mengelola dan mengendalikan proses dan tugasnya sendiri dalam hal pemasaran, produksi, logistik, dan keputusan pengadaan. Mendirikan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya juga mengirimkan sinyal komitmen yang kuat ke pasar lokal. Di beberapa pasar, Cina misalnya, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya
dapat didirikan jauh lebih cepat daripada usaha patungan dengan perusahaan lokal yang mungkin menghabiskan bertahun-tahun negosiasi sebelum lepas landas terakhir. Poin terakhir ini sangat penting ketika ada keuntungan substansial menjadi pendatang awal di pasar sasaran. Meskipun keuntungan dari kepemilikan 100%, banyak MNC cukup enggan untuk memilih mode masuk tertentu. Resiko kepemilikan penuh tidak dapat dengan mudah diabaikan. Kepemilikan penuh berarti membawa perusahaan induk harus menanggung beban penuh dari kemungkinan kerugian. Mengembangkan kehadiran asing tanpa dukungan pihak ketiga juga sangat menuntut sumber daya perusahaan. Jelas, terlepas dari risiko terkait pasar, risiko politik substansial, misalnya pengambil alihan, nasionalisasi, dan risiko ekonomi misalnya devaluasi mata uang, harus diperhitungkan. Salah satu cara untuk mengatasi permusuhan terhadap akuisisi asing di negara tuan rumah adalah melalui melokalisasi kehadiran perusahaan di pasar luar negeri dengan mempekerjakan manajer lokal, mencari sumber lokal, mengembangkan merek lokal, mensponsori acara olahraga atau budaya lokal, dan sebagainya. Untuk pendatang yang relatif terlambat dalam suatu industri, akuisisi juga merupakan pilihan yang layak untuk mendapatkan nama merek yang mapan, akses cepat ke outlet distribusi atau teknologi. Pembelian Cadbury 4,2 miliar US dollar pada tahun 2003 atas Adams, bisnis permen Cipher, menggambarkan keuntungan dari mode entry akuisisi. Dengan mengakuisisi bisnis, Cadbury mampu mengambil beberapa merek permen dan permen karet terkemuka termasuk Trident, Chiclet, Kers, dan Halts. Pembelian Adams juga memperkuat posisi Cadbury di pasar permen yang berkembang pesat di Amerika Serikat dan Amerika Latin. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa cebol Korea Selatan telah menggunakan entry akuisisi di pasar luar negeri untuk mendapatkan pijakan di industri teknologi tinggi. Yang selanjutnya ada strategic alliances atau aliansi strategi. Secara formal, aliansi strategi dapat digambarkan sebagai koalisi dua atau lebih organisasi untuk mencapai tujuan strategis yang signifikan yang saling menguntungkan. 85% bisnis melaporkan seperti jarum jam kelahiran aliansi strategis di berbagai jenis industri. Eye-catching terutama mereka kemitraan antara perusahaan yang telah menjadi musuh bebuyutan selama berabad-abad. Alasan utama untuk peningkatan hubungan kerjasama adalah bahwa perusahaan saat ini tidak lagi memiliki kapasitas General Motors tahun 1940-an yang mengembangkan semua teknologinya sendiri. Akibatnya, perusahaan, terutama yang beroperasi di industri padat teknologi, mungkin tidak berada di garis depan dari semua teknologi kritis yang dibutuhkan. Aliansi strategis datang dalam segala bentuk. Pada satu ekstrim, aliansi dapat didasarkan pada perjanjian lisensi sederhana antara dua mitra. Di sisi lain, mereka dapat terdiri dari jaringan ikatan yang tebal. Sifat aliansi juga bervariasi tergantung pada keterampilan yang dibawa oleh mitra. Kategori pertama, sangat umum di industri teknologi tinggi, didasarkan pada pertukaran teknologi.
Mengingat biaya pengembangan produk baru yang meroket, aliansi strategis menawarkan sarana bagi perusahaan untuk mengumpulkan sumber daya mereka dan belajar dari satu sama lain. Aliansi semacam itu harus dipukul dari posisi yang kuat. Chip tawar-menawar mungkin merupakan paten yang dimiliki perusahaan. Jenis yang kedua dari aliansi lintas batas melibatkan aset dan sumber daya berbasis pemasaran seperti akses ke saluran distribusi atau merek dagang. Kategori aliansi ketiga terletak di area operasi dan logistik. Dalam pencarian tanpa henti mereka untuk skala ekonomi, untuk kegiatan operasi atau logistik, perusahaan dapat memutuskan untuk bergabung dengan mendirikan kemitraan. Akhirnya, aliansi berbasis operasi didorong oleh keinginan untuk mentransfer pengetahuan manufaktur. Contoh klasik adalah usaha patungan NUMI yang didirikan oleh Toyota dan General Motors untuk menukar keahlian manufaktur mobil. Materi selanjutnya adalah timing of entry atau waktu masuk. Keputusan masuk pasar internasional juga mencakup pertanyaan waktu masuk, kapan perusahaan harus memasuki pasar luar negeri. Banyak perusahaan telah terbakar parah dengan memasuki pasar terlalu dini. Perampokan pertama IKEA di Jepang pada tahun 1974 adalah kegagalan total. Pengecer furnitur Swedia buru-buru menarik diri dari Jepang setelah menyadari bahwa konsumen Jepang belum siap untuk konsep perakitan sendiri dan lebih memilih kualitas tinggi daripada harga rendah. IKEA masuk kembali ke Jepang pada akhir tahun 2005, tetapi kali ini menawarkan layanan perakitan dan pengiriman ke rumah. Secara umum, perusahaan yang masuk ke Cina relatif terlambat seringkali memiliki keunggulan dibandingkan perusahaan baru yang masuk lebih awal. Alasan utama adalah bahwa pendatang baru menghadapi lebih sedikit peraturan bisnis yang membatasi daripada pendahulu mereka. Dan materi yang terakhir adalah exit strategis atau strategi keluar. Keputusan untuk keluar atau divestasi pasar luar negeri tidak dapat dianggap enteng. Perusahaan mungkin memiliki beberapa alasan bagus untuk menarik diri dari pasar luar negeri mereka. Yang pertama, kerugian berkelanjutan. Pasar utama sering dimasuki dengan perspektif jangka panjang. Sebagian besar perusahaan menyadari bahwa pengembalian segera dari investasi mereka tidak realistis dan bersedia menanggung kerugian selama bertahun-tahun. Namun, pada titik tertentu, sebagian besar perusahaan memiliki batas berapa lama periode kerugian yang bersedia mereka toleransi. Yang kedua, ada kesulitan dalam memecahkan pasar. Sebuah perusahaan juga dapat memutuskan untuk menarik staker ketika mengalami kesulitan untuk memecahkan pasar di negara tuan rumah. Inilah alasan utama mengapa Nokia memutuskan untuk berhenti membuat dan menjual ponsel untuk pasar Jepang pada 2008. Pabrikan ponsel asal Finlandia itu tidak pernah beruntung membuka pasar ponsel Jepang sejak memasuki negara itu pada 2003. Sebagai eksekutif senior Nokia menyatakan, dalam iklim ekonomi global saat ini, kami telah menyimpulkan bahwa kelanjutan investasi kami di produk lokal khusus Jepang tidak lagi berkelanjutan. Namun, Nokia masih akan terus menjual merek Vertu mewahnya di Jepang. Yang ketiga ada volatility. Perusahaan sering meremehkan resiko lingkungan ekonomi dan politik negara tuan rumah. Banyak perusahaan multinasional telah bergegas ke pasar negara berkembang terpikat oleh prospek menggoda populasi besar dengan pendapatan meningkat. Sayangnya, negara-negara dengan potensi pertumbuhan yang tinggi seringkali sangat fluktuatif. Namun, mudah untuk mengabaikan atau meremehkan resiko yang terkait dengan memasuki pasar tersebut.
seperti yang berasal dari volatilitas nilai tukar, aturan hukum yang lemah, ketidakstabilan politik, resiko ekonomi, dan inflasi. Yang selanjutnya, masuk prematur. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, keputusan waktu masuk adalah hal yang krusial. Memasuki pasar terlalu dini bisa menjadi kesalahan yang fatal. Entry bisa terlalu dini karena alasan seperti infrastruktur pemasaran yang kurang berkembang, misalnya dalam hal distribusi dan pasokan, daya beli yang rendah, dan kurangnya mitra lokal yang kuat. Seringkali, keluar dari pasar adalah satu-satunya solusi yang masuk akal, alih-alih bertahan. Yang kelima adalah alasan etis. Perusahaan yang beroperasi di negara-negara seperti Myanmar atau Kuba dengan catatan hak asasi manusia yang dipertanyakan seringkali mendapat banyak kritik di pasar lain. Publisitas buruk yang dilakukan oleh pegiat hak asasi manusia dapat mencoreng citra perusahaan. Daripada menanggung risiko merusak reputasinya, perusahaan mungkin memutuskan untuk keluar dari negara tersebut. Yang terakhir adalah persaingan ketat. Persaingan yang ketat seringkali menjadi alasan kuat lainnya untuk keluar dari suatu negara. Pasar yang terlihat menarik dari atas kertas biasanya menarik banyak pesaing. Hasilnya, seringkali kelebihan kapasitas memicu perang harga dan situasi rugi-rugi untuk semua pemain yang bersaing satu sama lain. Daripada mengalami kerugian, hal yang masuk akal untuk dilakukan adalah keluar dari pasar, terutama ketika pemain saingan memiliki keunggulan kompetitif yang sulit untuk diatasi. Namun, keputusan untuk keluar juga memiliki risiko bagi perusahaan. Di antaranya, yang pertama, biaya tetap untuk keluar. Keluar dari suatu negara seringkali melibatkan biaya tetap yang besar. Di Eropa, beberapa negara memiliki undang-undang perburuhan yang sangat ketat yang membuat pengeluaran menjadi sangat mahal, misalnya paket pembayaran pesangon. Banyak hal yang aneh bagi pemerintah Eropa untuk meneriaki dan menuntut perusahaan multinasional ketika perusahaan tersebut memutuskan untuk menutup operasinya. Kontrak jangka panjang yang melibatkan komitmen seperti pengadaan bahan mentah atau pendistribusian produk seringkali melibatkan hukuman pemutusan hubungan kerja yang besar. Risiko selanjutnya adalah kerusakan citra perusahaan. Sebuah spillover negatif dari keputusan divestasi juga dapat mencakup kerusakan citra perusahaan jika penutupan pabrik menyebabkan hilangnya pekerjaan. Keputusan Nokia untuk menutup operasi manufakturnya di Jerman dan mengalihkannya ke situs yang lebih ramah biaya di Eropa Timur menyebabkan seruan untuk memboikot telepon perusahaan di Jerman. Risiko yang lainnya adalah disposisi aset. Aset yang sangat terspesialisasi untuk bisnis atau lokasi tertentu yang digunakan juga menciptakan penghalang untuk keluar. Jumlah calon pembeli mungkin sedikit, dan harga yang bersedia mereka bayar untuk aset ini kemungkinan besar akan minimal. Oleh karena itu, nilai likuidasi aset tersebut akan rendah. Terkadang, aset dapat dijual di pasar di mana industri berada pada tahap awal dalam siklus hidup produk. Risiko yang lainnya adalah sinyal ke pasar lain. Kekhawatiran lain adalah bahwa keluar dari suatu negara atau wilayah dapat mengirimkan sinyal negatif yang kuat ke negara lain tempat perusahaan beroperasi. Keluar dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan di negara tuan rumah. Pelanggan beresiko kehilangan dukungan layanan purna jual. Distributor berdiri untuk kehilangan dukungan perusahaan dan mungkin menyaksikan penurunan yang signifikan dalam bisnis mereka. Oleh karena itu, jalan keluar di satu negara dapat menciptakan dampak negatif di pasar lain
dengan menaikkan bendera merah tentang komitmen perusahaan terhadap pasar luar negerinya. Dan risiko yang terakhir adalah peluang jangka panjang. Meskipun keluar terkadang merupakan satu-satunya hal yang masuk akal untuk dilakukan, perusahaan harus menghindari kepicikan. Volatilitas adalah cara hidup di banyak pasar negara berkembang. 4 tahun setelah devaluasi rubel pada Agustus 1998, ekonomi Rusia pulih secara spektakuler. Negara ini menjadi salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di seluruh dunia bagi banyak perusahaan multinasional, termasuk Procter & Gamble, L'Oreal, dan IKEA. Daripada menutup toko, seringkali lebih baik membayar harga dalam jangka pendek dan mempertahankan kehadiran untuk jangka panjang. Keluar dari suatu negara dan masuk kembali setelah debu mengendap, ada harganya. Perusahaan saingan yang tinggal di negara ini memiliki keunggulan. Distributor dan calon mitra lainnya akan enggan untuk mengadakan perjanjian. Konsumen akan curiga untuk membeli produk atau layanan perusahaan, terutama ketika melibatkan hubungan jangka panjang. Sekian materi dari chapter 9 mengenai global market entry strategis yang saya bawakan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.